Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh. Dia juga nggak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita nggak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini, nggak ada yang menarik perhatianmu. Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kamal. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia. Dia... Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu, aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan Maria. Asal Maya nggak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu nggak mampu memenangkan hatimu, jadi nggak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka nggak punya niat buruk buat merebut warisanmu. Apalagi kamu laporkan kali ini? Apalagi kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh nggak ajak dia main. Nggak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya. Masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Cuma dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian gak ada yang mau menikahiku. Kenapa gak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih, pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan. Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh.
Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Nggak disangka. Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri nggak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil nggak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jessie datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jessie muncul, segalanya langsung berubah. Warisan ibu Jessie kamu juga mau merebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali nggak disakiti. Jessie, cepat bangun. Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu gak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu gak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Gak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena, cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Gak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jessie, jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie gak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jessie? Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan laut bintang luas itu masih punyamu. Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya? Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi aku umumkan kabar pernikahan kita? Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai gak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama, akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kak Maya? Aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku nggak akan menikah denganmu. Kamu gak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi.
Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi. Mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie, Jessie, sini Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie? Aku nggak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku nggak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku nggak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah nggak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya. Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini. Tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir. Kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut. Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu. Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu. Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga nggak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie.
Kakimu masih sakit. Sudah nggak sakit? Hah? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salahku. Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya, Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini? Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini. Cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya, Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga nggak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan. maaf Kak Maya. Aku sudah biasa duduk di sini. Kamu nggak keberatan kan? Keberatan. Minggir. Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan? Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain?
Perhiasan yang dia beli itu kan yang diinginkan Maya. Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya. Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah. Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata nggak takut Kak Deva marah. Berani nggak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang gak aku inginkan. Tertarik, Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Gak mungkin. Kartuku gak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai gak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap nggak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang kenapa mau beli? Malu-maluin banget. Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku. Iya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu. Dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang gak kekurangan. Atau kamu yang gak mau memberikannya? Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan? Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva, maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari. Kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie? Masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie.
Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku. Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah, Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman. Tutup mulutmu, wanita jalang. Kamu memang menjijikkan. Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja. Siapa orang di kota Yaran yang gak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri.
Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu. Semua orang bahkan tahu. Deva, orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Hah? Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini? Pak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya? Katakan! Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jessie. Jessie benar. Iya, tidak mungkin. Benar. Jessie, berani mengaku? Aku. Bukan Jessie. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jessie, aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jessie yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertuju sebagai alat. Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jessie.
Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau. Nggak mau. Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kamu? Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya. Baby, I'm falling head over heel. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang, asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau gak pilih orang buat nikah, gak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria. Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sean Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpaku. Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu.
Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan, ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah. Karena sudah ambil buku nikah, aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon? Nona Victoria. Ibumu mencuri barang orang, tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta, bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik, cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan 1 pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kau nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin.
Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan! Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nak, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap. Dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti gak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe. Hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama.
Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh, Kalau gitu aku pergi. Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. nggak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepalaku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Pak Sean nikah. Iya, nggak pernah ada begitu. Kapan? Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma Siang Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Aku adalah pendosa. 7 tahun lalu, aku bunuh istri dan anakku dengan tanganku sendiri. Dia pasti benci padaku. Kalau enggak, kenapa dia enggak pernah datang ke mimpiku? Bos, bersih-bersih tokonya hampir beres. Boleh dicek dulu? Kalau sudah oke, aku bisa langsung antar makanan. Lanjut saja. Wanita malang. Demi kumpulkan uang buat pengobatan suaminya yang kanker, dia harus kerja 3 pekerjaan. Padahal lagi hamil. Pasti nggak mudah.
Ini hari ulang tahun Juna. Aku akan kasih dia kue. Dia pasti bakal senang. Dasar nakal. Kapan kau mau kembali ke keluarga Petra? Ayah, aku dan Luna betulan saling cinta. Tutup mulutmu. Keluarga Petra gak akan pernah terima wanita itu. Dengarkan, aku sudah datang ke dokter dari luar negeri. Kalau kau mau diobati, maka kau harus putuskan dia. Itu mustahil. Ternyata aku hambatan terbesar untuk pengobatan Juna. Luna, Juna, bagaimana kondisimu hari ini? Aku bawakan kue. kau ini... Kau lupa ya? Ini hari ulang tahunmu. Luna, terima kasih sudah kerja keras selama ini. Jangan khawatir, setelah sembuh, aku akan kasih hidup yang bahagia untukmu dan anak kita. Iya, ku ingat baik-baik ya. Ayo makan kuenya dulu. Juna, maafkan aku. Aku gak bisa menahanmu lagi. Luna. 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 Juna, waktu kau lihat surat ini, aku pasti sudah pergi. Pertemuan kita adalah momen paling bahagia di hidupku. Tapi maafkan aku harus pergi sekarang. Aku pakai ponselmu untuk hubungi pamanmu. Sebentar lagi dia datang menjemputmu. Aku dan anakku akan pergi selamanya dari duniamu. Luna. Luna. Luna! Luna! Kau di mana? Ada apa ini? Luna. Luna. Luna! Wanita itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku akan aturkan kremasi untuknya. Penjaga, bawa tuan muda pulang. Luna, kalau bukan karena aku, kau dan anak kita nggak mungkin kecelakaan. Semua ini salahku. Aku bahkan gak sempat lihat kau untuk terakhir kalinya. Anak itu malang sekali. Ibunya ada masalah kejiwaan, ayahnya gak jelas di mana. Anak dan ibunya gak bisa bergantung pada siapapun. Iya, hidupnya berat sekali. Ibu, Ana pungut botol banyak sekali hari ini. Kalau uangnya sudah cukup, nanti Ana bawa ibu ke rumah sakit ya. Ibu kenapa? Kenapa muntah darah?
Ibumu sakit, dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Bibi, tolong bantu aku. Sejak kecil, aku nggak punya ayah. Aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Nggak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Dokter. Dokter, tolong periksa. Dia kenapa, dokter? Jangan khawatir. Berdasarkan pengamatan sekilas, kemungkinan ada gumpalan di otaknya. Tekanan di kepalanya terlalu tinggi, makanya dia nggak sadarkan diri. Satu-satunya jalan operasi pembukaan tengkorak. Tapi biayanya mahal sekali. Siapa keluarga pasien? Pak dokter, ini semua uangku. Aku mohon, selamatkan ibuku. Nah, uang ini nggak cukup. Ana, ini semua uang yang aku punya. Aku cuma bisa bantu segini. Ana, ini juga semua uang yang kupunya. Paman, coba hitung uang ini. Cukup nggak? Nak, uang ini cuma cukup buat pengobatan konservatif ibumu untuk sementara. Kau harus kumpulkan 600 juta dalam 7 hari. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Ibu, tunggu ya. Ana akan cari uang buat ibu. Ana? Ana? Dengar Judah, apa kau mau buat aku marah sampai mati? Sudah berapa kali kau kusuruh ketemu nona keluarga Sastro? Kenapa kau gak pergi? Di dunia ini selain Luna, gak ada wanita yang menarik buatku. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Bukannya kau penyebabnya. Kau! Aku ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Anak ini dasar pembangkang. Kerjaannya cuma pikirkan wanita itu saja. Kita harus buat dia lupakan wanita itu. Ini, bawa ini dan buang. Baik, Pak. Kalung gioknya kelihatan mahal. Pasti bisa selamatkan ibu. Kalung gioknya di mana? Di mana kalung giok di ruanganku? Sudah kubuang. Kau? Hubungi semua orang untuk bersiaga di kota. Temukan kalung giok milikku. Nah,
Apa sudah siapkan uang operasinya? Ini hari terakhir. Kalau uang operasinya belum cukup, kami harus usir ibumu. Paman, uangku nggak cukup. Bisa tolong lihat kalung giok ini bisa nggak? Kumohon, selamatkan ibuku. Ini... Tuan Juna, aku sudah cek CCTV di jalan. Dia yang pungut kalungnya. Ayo turun. Baik. Buat apa kau sembunyikan? Itu milik Tuan Juna, kembalikan. Ini kalungku, aku yang pungut. Apanya yang punyamu? Benda itu milik Tuan Juna. Kembalikan sekarang. Atau kupatahkan kakimu. Gak mau, aku yang pungut kalung ini. Jadi ini punyaku. Gak bisa pakai cara sopan rupanya. Kau lihat saja ya. Aku... Sebentar. Nak, apa ibumu gak ajari buat kembalikan barang yang kau pungut? Aku gak pernah dengar ibu bilang begitu. Memangnya ayahmu gak pernah ajari soal ini? Aku gak punya ayah sejak kecil. Cepat kembalikan kalung gioknya. Gak mau, kecuali aku dapat uang. Kau mau uang? Ini uang buatmu. Kembalikan kalungnya. Aku mau 600 juta. Tuan Juna, dia cuma mau peras kita. Kuperingatkan, jangan keterlaluan. Enggak, kalung giok ini buat selamatkan nyawa ibuku. Serahkan. Sana. Tuan Juna, nggak apa-apa. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Sebentar, jangan pergi. Kalung giok itu buat biaya pengobatan ibuku. Jangan pergi. Kembalikan, kembalikan, kembalikan kalung gioknya. Paman, kumohon jangan usir ibuku. Ana pasti bisa kumpulkan uangnya. Nak, semoga kau beruntung ya. Paman, aku kasih uang ini dulu. Kumohon, jangan usir ibuku. Nah, ini bukan soal uang. Kau baru saja singgung pria terkaya di Junon. Dia tuan muda keluarga Petra. Mau dikasih uang sebanyak apapun, aku tetap nggak mau. Lebih baik kau cari rumah sakit lain. Jangan, Paman. Kumohon, kumohon. Ibu, jangan khawatir. Ana pasti akan carikan dokter untuk ibu. Bibi, kumohon selamatkan ibuku. Bukannya anak ini yang menyinggung Tuan Juna? Ayo. Bibi, tolong selamatkan ibuku. Ibuku sudah koma berhari-hari. Tolong selamatkan dia. Nah, bukannya kami nggak mau. Ini salahmu sendiri. Ada apa ini? Hah, Bu Citra, ini anak yang sudah singgung Tuan Juna. Dia datang terus ke sini. Dengar, Nak. Kami bisa selamatkan ibumu. Tapi ada syaratnya. Kau harus ke keluarga Petra dan minta surat pernyataan maaf yang ditandatangani Tuan Juna. Kondisi ibumu sekarang dalam bahaya. Selama kau bisa dapat suratnya sebelum jam 12 malam, kami bisa operasi ibumu.
Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan dapat suratnya. Hei Juna, mau sampai kapan kau melawanku? Aku janji ke keluarga Sastro. Besok setelah Wanda kembali dari luar negeri, kalian berdua langsung menikah. Ayah, aku harus bilang berapa kali. Di hatiku cuma ada Luna. Dan aku nggak akan pernah menikah lagi. Aku harus bilang berapa kali. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Kau mau keluarga Petra berakhir? Kalau keluarga Petra berakhir, itu semua salahmu sendiri. Aku ada urusan lain. Aku pamit dulu. Kau dasar pembangkang, anak nakal. Pak Simon, ada anak kecil di luar. Dia cari orang dari keluarga Petra. Anak kecil? Ayo, aku mau lihat. Dia, anak siapa ini? Dia, anak siapa ini? Kenapa sampai masuk uyut? Kakek, apa kau tahu di mana Paman Juna? Kau cari anakku? Dia baru saja pergi. Kau cari dia buat apa? Kenapa anak ini mirip sekali dengan Juna? Apa mungkin dia memiliki anak haram? Kakek, aku butuh tanda tangannya Paman Juna. Kalau dia nggak tanda tangan, ibuku bakal meninggal. Apa? Dengarkan. Kasih tahu aku, apakah Juna merundungmu dan juga ibumu? Enggak, aku harus cepat ketemu Paman Juna buat tanda tangan. Kalau nggak ada di sini, aku akan cari dia di tempat lain. Hei! Pantas saja Tuan Juna nggak mau menikahi Nona Wanda. Ternyata dia sudah punya anak di luar. Mungkin dia takut ulangi kesalahan yang sama. Makanya dia nggak bawa anak itu pulang. Tadi aku cabut rambut anak itu. Cepat pergi untuk tes DNA. Kalau dia memang keturunan keluarga Petra, harus langsung kasih tahu aku. Baik. Tuan Juna, ini sudah larut. Anda betulan mau ke perusahaan? Mengemudi saja yang benar. Awas! Paman, aku salah. Aku seharusnya nggak curi barangmu. Tolong selamatkan ibuku. Kenapa kau lagi? Paman, aku tahu aku salah. Tapi ibuku betulan sedang sekarat. Paman, kalau kau tanda tangani suratnya, mereka bisa selamatkan ibuku. Kumohon. Tuan Juna, tanda tanganmu sangat berharga, jadi jangan sembarangan tanda tangan. Sebelumnya saja anak ini sudah curi kalung giokmu dan mau memeras 600 juta darimu. Aku nggak tahu apa yang dia rencanakan sekarang. Paman, aku nggak bohong. Semua perkataanku jujur. Aku nggak akan tanda tangan suratnya. Tapi aku bisa pergi denganmu untuk lihat ibumu. Tuan Juna. Kalau kau nggak bohong, aku bisa selamatkan ibumu. Tapi kalau kau bohong, aku nggak sungkan mengirimnya sendiri ke neraka. Bawa dia ke mobil. Ayo cepat. Maaf, Paman. Mobilmu jadi kotor. Nggak usah pura-pura. Besok ganti mobil baru. Baik. Cepat, dorong lebih cepat. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu nggak apa-apa. Kenapa kalian buang ibuku begini? Aku sudah kasih kesempatan kan? Ku bilang kau harus dapat surat pernyataan maaf sebelum jam 12. Baru ibumu bisa kuselamatkan. Lihat, sudah jam berapa ini? Ini sudah lewat sejam.
Ibu, Pak Juna. Ibu bangun. Ibu, jangan tinggalkan Ana sendiri, Bu. Ibu, ayo bangun. Tuan Juna, kau percaya dia? Kecuali kalau dikasih uang. Aku mau 600 juta. Aku mau lihat apa yang kau rencanakan. Ibu, tolong jangan pergi. Ibu, Ibu. Tuan Juna, ini telepon dari rumah. Halo, kenapa? Kau masih berani tanya begitu? Kau sembunyikan hal sebesar ini dariku selama ini? Sebenarnya ada apa? Aku gak bisa jelaskan lewat telepon. Cepat pulang ke rumah. Ini mendesak. Ke rumah ayah. Ibu bangun. Jangan tinggalkan Ana sendiri. Bawa mereka pergi, jangan sampai mati di depan rumah sakit. Baik. Ibuku belum meninggal. Tolong lepaskan dia. Ibu. Kalian semua orang jahat. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Ana. Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Pelanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar ku lumpuhin. Vera, dasar jalan. Beraninya kamu rayu suamiku. Ku habisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silakan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip banget. Ini putriku, gak salah lagi. Anakku, kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel! Hazel! Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel gak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu.
Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap nggak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera. Dia nggak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku nggak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal balas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku nggak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Hah? Ayo. Ayah. Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Fira terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? Benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz. Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Bu. Anak baik, jangan nangis ya. Ibu nggak akan biarin kamu menderita. Vera, ini kamar Hazel. Kamarmu ada di sebelah. Minta kakakmu antar kamu ke sana, ya? Di sini bukanlah tempat kamu main-main. Ayo ikut aku. Kamar di sebelah, aku sudah lihat. Nggak ada balkon dan ruang ganti terpisah. Aku nggak mau tidur di sana. Vera, yang patuh. Putri angkat tidur di kamar besar. Putri kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini ada prinsip kayak itu. Putri angkat apanya? Kamu dan Hazel adalah putriku. Ibu tahu kamu marah. Tapi Hazel juga korban. Bu, biarkan aku pergi. Aku nggak mau Kak Fira terganggu. Hazel, ini kamarmu. Siapapun gak bisa usir kamu. Ibu dan Kak Franz bilang dia itu korban. Tapi dia habisin 16 tahun hidupnya di rumahku sebagai nona besar yang dimanja. Aku gantiin dia hidup kayak pengemis. Oh, salah. Orang tua kandungnya sayang padanya. Kalau enggak, mana mungkin tukar sama aku. Andai hidup kami enggak tertukar, dia juga enggak akan hidup menderita kayak aku. Untung saja Tuhan berbaik hati, biarin aku kembali ke kediaman Basuki. Kalau enggak, aku juga enggak tahu harus gimana kabur dari mereka. Aku sudah pulang ke rumah.
Tapi kalian dan putri angkat sudah punya perasaan. Kalian mau dia tinggal di sini. Keluarga Basuki kaya dan punya banyak bisnis. Dia kelak masih bisa hidup mewah. Dia jelas penerima manfaat terbesar. Tapi kalian malah bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku suruh aku tidur di kamar yang kecil. Dia tidur di kamar yang besar. Aku juga pengen jadi korban kayak gini. Vera, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus-terusan diungkit. Hidupmu dulu menyedihkan. Sekarang mau seret Hazel menderita bersamamu. Kok kamu begitu kejam? Diamlah. Vera, ayah tahu kamu dulu sudah banyak menderita. Apapun yang kamu mau, ayah akan atur buatmu. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti semua perabotan ini dalam 3 jam? Ayah. Oh, bisa. Ayah janji padamu, nanti ayah minta Hazel kosongin kamar dan kasih kamu. Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang Jo keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. Terima kasih, Bu. Tapi Kak Vera baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Vera sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan. Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, Ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali gak peduli sama aku. Aku gak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya gak mau rugi. Juga gak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang gak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Ini hari pertama Vera sekolah. Hazel, kamu populer dan punya banyak teman. Kamu harus jaga Vera di sekolah.
Jangan khawatir, Ayah, Ibu. Aku pasti jaga Kak Vera dengan baik. Kak Franz juga sudah pesan ke teman OSISnya, iya kan? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Di Lumina nggak ada orang yang berani tindas keluarga Basuki. Oke. Vera, kalau ada masalah di sekolah, ingat telepon ayah ya, ngerti? Ayah tenang saja. Yang bakal ada masalah itu orang lain, bukan aku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini mau kenalin murid baru ke kalian. Vera, masuklah. Siapa dia? Kok aku nggak pernah lihat? Tadi aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Hah, pesuruh? Ini adalah murid baru kita, Vera Basuki. Ada murid yang mau duduk bersama murid baru? Guru, di depanku kebetulan ada kursi kosong. Biar murid baru itu duduk di sini saja. Kami pasti akan jaga dia baik-baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Vera Basuki. Ayahku adalah Reno Basuki dari grup Basuki. Aku satu-satunya putrinya. Oh iya, ibu kandung Hazel dulu jadi pengasuh di rumah kami. Dia dengan kejam menukar identitasku dengan Hazel. Tapi orang tuaku baik hati, bersedia adopsi Hazel sebagai putri angkat. Benar saja, rupanya Hazel itu putri palsu. Pasti dia Putri bohong. palsu. Diamlah! Kerjaan siapa ini? Ngapain lihat aku? Astaga. Vera, kamu gila? Aku lagi bersihin sampah. Sudah, jangan ribut lagi. Ayo, bantuin bersihin meja dulu. Kelak siapa berani bawa barang kayak gini ke kelas akan dihukum sesuai aturan sekolah. Terima kasih. Vera, kamu terlalu segan. Kelak kalau ada masalah cari aku saja. Beraninya kamu sebarin masalah ini tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah dan ibu gak bakal biarin kamu. Aku pada dasarnya emang putri kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Emang mereka bisa apa? Kamu... Aku akan kasih tahu kamu siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Lapar banget, ayo pergi makan. Ayo. Ayo. Vera, Jeff suruh kamu pergi ke ruang OSIS. Jeff itu siapa? Ngapain cari aku? Jeff kelak adalah pewaris keluarga Taslim. Dia dan Hazel punya janji nikah masa kecil. Mereka teman masa kecil, hubungannya sangat baik. Oh, keluarga Taslim salah satu dari 2 raksasa di Lumina bersama dengan keluarga Basuki itu? Kalau enggak, jangan pergi dulu. Telepon keluargamu dulu. Kalau Pak Reno muncul, Jeff harusnya nggak berani persulit kamu. Terima kasih. Tapi nggak usah. Apa ini pesona dari uang? Aku suka banget. Dulu, aku orang miskin yang berjuang bertahan hidup di kota ini. Sekarang, aku sudah berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hei,
Berani datang juga. Nyalimu besar juga. Hei, lihat orang itu sapa ya. Nggak ada sopan ya. Ketemu orang masih nggak sapa. Hah? Nggak ada sopannya. Mau aku sapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Cari mati ya? Hah? Kak Vera, kenapa galak begitu? Billy cuma bercanda saja. Bercanda? Gimana kalau aku tiap hari bercanda sama kamu kayak gitu? Selain itu, jangan panggil aku kakak. Siapa yang duluan lahir masih belum pasti. Kak Vera, jangan begitu. Aku takut. Selama ini keluargaku besarin kamu. Aku ditindas orang. Kamu bukan cuma nggak bantu, tapi malah memihak orang luar. Beneran nggak tahu terima kasih. Bukan begitu. Diamlah. Vera, aku ingatkan kamu. Hazel itu tunanganku. Kalau kamu berani tindas dia, aku nggak akan segan padamu lagi. Emang kamu mau apa? Kayaknya kamu masih belum tahu. Di Lumina ini, Tuan Jeff bisa bikin orang menghilang dengan mudah. Segera minta maaf pada Jeff. Kalau enggak, kamu bisa mati tragis. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu tertawakan? Gila ya kamu? Orang miskin emang punya penyakit menular. Semuanya cepat menjauh, jangan sampai tertular. Pagi-pagi sudah sibuk. Suruh orang panggil Tuan Muda. Kamu kira dirimu Tuan Muda Lumina sungguhan? Vera, sebaiknya kamu tahu diri dikit. Berani ganggu Hazel lagi, akan kubikin kamu nyesal datang di dunia ini. Bikin kotor saja. Aku paling benci disentuh barang kotor. Vera, kamu sudah gila. Beraninya kamu sentuh Kak Jeff? Diamlah. Emang kamu berhak teriak-teriak di depanku? Yang harusnya diam itu kamu. Kamu cuma gadis dari desa. Emang kamu pantas panggil Hazel? Kak Jeff, jangan marah. Kak Vera putri kandung keluarga Basuki. Dia bisa menoleransiku untuk terus tinggal di kediaman Basuki. Aku sudah sangat berterima kasih. Hazel, kamu terlalu baik makanya ditindas. Tante Ila selalu anggap kamu sebagai putri kandung sendiri. Terlebih, masih ada aku kan? Nggak ada yang bisa menyakitimu. Burung pegar yang baru saja belajar terbang sudah berani pamer di sini. Pantas saja Kak Franz minta kami jaga Hazel. Rupanya dia sudah nebak. Kamu bakal nindas Hazel. Kak Franz dan Jeff adalah pendukung Hazel. Lebih baik tahu diri dikit. Cepat minta maaf ke Hazel. Rupanya minta aku ke sini buat hina aku dan ngancam aku. Tapi, emang kalian pantas? Sekumpulan pengecut. Kak Vera, jangan sentuh aku. Hazel, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak Jeff. Kak Vera pasti nggak sengaja. Sudah aku peringatkan. Inilah akibat menindas Hazel. Kamu yang bikin ulah duluan. Pecundang. Vera, kamu sialan. Kak Jeff, kamu nggak apa-apa? Dengar-dengar di sekolah ini, kalian sebut posisi ini sebagai tahta. Perasaan duduk di tahta emang nyaman? Kak Vera, kamu biasa bukan cuma nindas aku saja, tapi kamu juga berani begitu kejam ke Kak Jeff. Kalau Kak Jeff terluka, keluarga Taslim gak bakal lepasin kamu. Kenapa teriak seperti itu? Bikin aku takut saja. Ngeri banget. Gimana nanganin murid yang kelahi di sekolah? Murid kelahi harus lapor ke guru, kan? Kepala sekolah, Jeff pukul aku. Apa? Jangan-jangan kalian punya salah paham. Nggak ada. Aku juga pukul dia. Kak Jeff, ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Vera nggak akan pukul kamu. Bukan salahmu. Dia yang nindas kamu duluan. Nggak ada yang boleh celakain kamu di depanku. Jeff,
Kok kamu mukul anak Om Reno? Apa yang terjadi? Pukulannya nggak ringan. Hah? Kamu terluka di bagian mana? Jalan. Tante Arin, maaf. Karena mau bantu aku, Kak Jeff bertengkar dengan Kak Vera. Nggak ada hubungannya denganmu. Dia yang duluan. Kamu putri keluarga Basuki yang hilang itu kan? Mirip sama Pak Reno ya. Gimana lukamu? Hah? Nggak apa-apa. Cuma tinnitus ringan. Pendengaranku sudah pulih. Nggak apa-apa. Gendang telingamu hampir pecah. Anak zaman sekarang. Vera, Tante wakili Jeff minta maaf ke kamu. Jangan khawatir, pulang nanti aku dan ayahnya pasti hukum dia. Hazel, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, syukurlah. Vera, wajahmu kenapa? Bu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Jeff nggak bakal berkelahi sama Kak Vera. Dia yang duluan pukul kamu. Jangan terus salahkan diri sendiri. Dia pukul kamu. Vera, jangan kelewat batas ya. Vera, kok kamu tega pukul Hazel? Ibu sudah bilang ke kamu dan Hazel adalah putriku. Jangan targetin Hazel lagi. Hazel, aktingmu bagus banget. Kak Franz, bukan begitu. Aku nggak tahu kenapa Kak Vera fitnah aku kayak gini. Kamu? Kalian tadi bicara begitu lama. Sekarang, giliranku bicara. Aku mau tanya kalian semua. Pesuruh itu artinya apa? Siapa dia? Kok aku belum pernah lihat? Aku tadi lihat kalian berdua turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Bukan. Di sekolah kami, orang yang berani singgung OSIS akan disebut pesuruh. Pesuruh akan dirundung di sekolah. Kalian nggak mungkin nggak tahu kan? Kenapa? Bisu. Hazel, apa yang terjadi sebenarnya? Kok kamu sebut Vera begitu? Hubungan darah emang ajaib. Ayah dan ibu kandungmu anggap aku sebagai pesuruh. Kamu juga sebut aku pesuruh. Kalian mirip banget kan? Vera, jangan ribut lagi. Kalau ada masalah, kita bahas di rumah. Pas kalian marahi aku tadi, kok nggak begini? Pas aku bongkar kejelekan Hazel, langsung suruh aku diam. Kalian emang kakak dan ibu Hazel yang baik. Dalam hati ibu, kalian semua sama. Ini forum sekolah kami. Hazel dikenal sebagai ratu. Pas Hazel umumin aku sebagai pesuruh, seluruh murid sekolah pada senang. Semuanya sibuk mikirin cara menyiksaku buat nyenengin dia. Mau aku buat grup dan bagikan ini ke kalian? Gak mau? Ya sudahlah. Murid di sekolah ini sangat efisien dalam bekerja. Pas wali kelas bawa aku ke kelas, mejaku sudah dipenuhi minuman dan yogurt. Buku yang baru saja dibagikan juga sudah dirobek. Efisiensi guru di sekolah ini juga tinggi banget. Pas aku minta rekaman CCTV ke wali kelas, di mata pelajaran kedua berlangsung, rekaman CCTV itu sudah aku terima. Ini. Semuanya yakin gak mau buat grup. Aku takut kalian gak lihat jelas. Hazel duduk di belakangku. Lihat mereka robek bukuku sambil tertawa. Keluarga Basuki beneran habisin banyak uang buat besarin pesuruh yang baik. Demi lindungi diri, aku umumin pada semua orang identitasku sebagai putri kandung keluarga Basuki. Hazel gak senang. Dia bilang ke aku, dia akan kasih tahu aku siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Dia bolos dari kelas dan keluar. Setelah dilihat sekarang, dia waktu itu pergi mencari Jeff. Kamu bilang siapa cari aku? Jeff cari kamu. Cepat ke ruang OSIS. Kalau telat, dia bakal marah.